dari Tasik, juga ada yang dari Pangandaran. Ha, ini sponsor kita nih udah masuk nih. Umupi Pastor Kang Asep nih. Baran bahwa program ini disponsori oleh Sukahaji Waterboom, Apik Academy, ada juga Umupi Pastor, Jiaput, dan Namina Nida ya. Untuk program ini tuh diselenggarakan oleh sponsor-sponsor itu ya, sponsor setia kita ya. Ini Umupi Pastor nih lagi nobar kayaknya nih. Om Edi, halo Om Edi, boleh on cam atau boleh bersuara terlebih dahulu? Ya, halo. Nah, di mana Om? Lagi di biasa nongkrong-nongkrong. Mantap. Gimana kabarnya Pak Andi, Kang Asep? Alhamdulillah sehat. Mantap. Semangat, semangat. Yuk, semangat-semangat sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Kita mulai berapa menit lagi, Kang Asep? 5 menit lagi deh. 5 menit lagi. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Mohon bersabar. Selamat datang, Kang. Gimana? Jaringannya udah aman? Baik, teman-teman semuanya, mari kita mulai untuk webinar hari pertama di kesempatan malam hari ini. Dan kita, sekali lagi bocorannya, kita akan membahas tuntas tentang mindset terlebih dahulu. Kita akan bersih-bersih, bersih-bersih mindset, gimana caranya mindset kita tertata dengan rapih dan memiliki mindset yang luar biasa. Untuk pemateri kita hari ini tidak lain adalah tidak bukan trainer profesional kita yang udah berkarir sejak 2016 ya. Sudah banyak alumni yang berhasil dicetak oleh Kang Asep Muslimin ini. Kang Asep boleh on cam? Boleh sekali, terima kasih. Oke. Jadi kita lanjut ke Kang Asep aja atau gimana? Lanjut ya. Boleh, boleh. Oke, Siap. silahkan diambil alih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih malam hari ini dengan semangat kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk bersama-sama diskusi membahas tuntas mengenai mindset dan juga kenapa kita malam hari ini membahas tentang mindset karena sebuah penelitian menyatakan
kemampuan berkomunikasi seseorang itu dapat bisa tumbuh dengan baik ketika memang rasa percaya diri kita, keyakinan kita itu tumbuh dengan baik. Jadi, buat teman-teman yang hari ini merasa minder, merasa takut, takut gagal, takut tidak berhasil, kita harus secepat mungkin menyadari bahwa itu semua hanyalah apa namanya sebuah bayangan kita saja. Itu semua bisa dilatih, itu semua bisa dikembangkan supaya kita bisa menjadi orang hebat. Jadi malam hari ini kita bahas tuntas mengenai apa permasalahannya ketika memang kita takut untuk tampil di depan umum, takut tidak bisa berhasil, takut tidak sukses, dan banyak sekali ketakutan yang lain. Saya, Kang Asep, akan menemani teman-teman semuanya sampai jam 9 malam nanti untuk kita berdiskusi bersama mengenai bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, teman-teman, saya pengen tahu dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, boleh dong on cam karena hari ini kita pengen tahu wajahnya, pengen kenal supaya kita lebih dekat lagi nih, supaya kita lebih tahu. Oke, Kang Mukmin Ishak, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Mukmin, luar biasa nih sudah hadir. Sami-sami Aman sinyal aman? aman ngan ieu teh rada peuraeung Kang Asep. Oke, Aduh, siap. Keun tenang naon dah. Muat muat di orang MC ya, tenang. Oke, ada lagi Umu Pipa boleh bisa on cam nggak? Dinda, kemudian Ade Winda, mohon izin. Biar kita kenal juga nih. Karena di sini alhamdulillah pesertanya cuma ada 11 orang ya. Tapi yang baru masuk berapa orang nih Kang Andi? Tidak apa-apa karena nanti kita juga ada rekaman juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin telat masuknya tidak jadi masalah. Teh Dinda, halo, Assalamualaikum Teh Dinda. Waalaikumsalam. Oke, Teh Dinda lagi di mana nih? Bisa on cam apa enggak? Ini masih di jalan. Oke, masih jalan boleh. Tapi bawa motor sendiri atau berboncengan atau bawa mobil sendiri nih? Nggak Bawa nyetir kan? motor sendiri. Nggak lagi nyetir. Enggak. Oke. Kalau ini Teh Ade Winda, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Oke, Teh Ade lagi di mana nih posisinya? Udah kebetulan udah di rumah, Pak. Udah di rumah. Boleh on cam ya nanti ya? Iya. Boleh. Oke. Umu Pipa, mohon izin Umu Pipa. Siap. Oke, Kang, mohon izin. Apakah bisa on cam atau lagi nongkrong-nongkrong saja? Oke, baik. Sip, gelap-gelap nih. Oke, Teh Ade ada mulai keluar nih. Oke ya. Baik teman-teman, nggak apa-apa yang masih menunggu on cam karena kita hari ini kita membahas tuntas sampai jam 9 malam nanti. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Hari ini kita akan membahas mengenai mindset ya teman-teman. Kenapa kita membahas dulu mindset? Karena ini adalah langkah pertama kita untuk menjadi orang-orang yang lebih berani lagi tampil di depan umum. Karena kalau misalkan mindset kitanya kurang baik, ini akan berpengaruh juga terhadap penampilan kita ketika kita tampil ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen nanya dulu nih, permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman. Apakah ketika teman-teman tampil di depan sudah beranikah? Atau masih ada hal-hal yang mungkin masih bingung, kenapa ya saya belum berani tampil ke depan nih? Teh Ade Winda, mohon izin, barangkali bisa saya tanya, punya masalah atau tidak? Kalau misalnya dari diri pribadi nih ya, Pak. Kalau misalkan teh untuk kayak berkomunikasi di depan banyak orang,
kadang tuh awalnya itu suka emang agak ragu gitu, gak percaya diri banget. Takutnya emang gak bisa gitu. Takutnya malah ujungnya teh malah malu-maluin diri sendiri kayak gitu, Pak. Oke, Jadinya emang siap. gak pede dari awal gitu. Siap. Kalau Teh Dinda. Aku mah udah mulai berani, tapi Mm-mm. itu apa masih ada rasa takut, grogi, canggung gitu. Oke, Om Edi, Yuk, gimana Kang? gimana nih? Sudah amankah atau masih ada hal-hal yang merasa, oh ini penyakit kenapa ya masih ada terus gitu? Oh, masih ada, masih ada. eh pas paling pas di awal-awal aja, Pas di di awal-awal aja ya, awal-awal Om ya. perkenalan kayak gitu, terus di penyampaian materi kayak gitu, di awal-awal aja sih. Siap, siap. Kalau Kang Mukmin, kumaha Kang, Manawi Kang? Abdi mas teuing masalahna Kang Asep. Bercanten. Oke, ada Anu permasalahan apa Kang Mukmin? Kita santai paling aja ya hari ini ya, karena kita siap siap. 3 hari nih. Nah, kebetulan ayeuna nuju rada serak jika Nabi mah yang naroskeun teh tips biar kita pede dan ngonsumsi apa ngeluarkan suara teh stabil gitu Kang. Oke, Soalnya lamun misalkan serak teh jadi teu pede ka ditu teh gitu. betul, betul. Siap, Siap, siap. itu heula. Oke, siap ya. Berarti ada beberapa masalah dari teman-teman semuanya. Hampir secara keseluruhan permasalahannya adalah ketika di awal, ini bagaimana nih start awalnya untuk bisa kita lebih percaya bahwa kita mampu untuk membawakan materi, untuk membawakan MC dan lain sebagainya. Tadi ada juga permasalahan dari Kang Mukmin ya. Nah, permasalahan untuk masalah serak. Memang setiap orang yang terjun di dunia entertain terutama dalam segi suara, yaitu seorang MC, sudah pasti punya permasalahan dengan kondisi apa namanya suara yang tidak tidak bisa terkendalikan, yaitu serak-serak becek gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita lebih percaya diri ketika kita memang serak? Hal yang harus kita perhatikan, kita harus sadar dengan kemampuan kita, Kang. Suara kita seraknya sejauh mana nih? Jangan sampai kita memaksakan kalau suaranya benar-benar sudah hilang sama sekali, sudah habis, lebih baik kita nggak usah mengambil job tersebut. Misalkan sudah hilang banget nih, tapi kalau misalkan masih ada, masih aman nih, berarti yang kita mainkan adalah satu, Kang, bermain suara kita itu jangan terlalu tinggi nadanya. Oke. Yang kedua, akan lebih bermain kata-kata yang simple, yang singkat, tetapi memang dapat dipahami orang lain. Jadi jangan sampai mencari kata-kata atau kalimat-kalimat yang ribet, panjang, dan kita juga harus mikir panjang, padahal kondisi kita lagi kurang fit nih, kurang enak gitu. Jadi carilah kata-kata yang mungkin kita sudah kuasai, ya. Kemudian yang selanjutnya harus ada jeda ketika kita berbicara, Kang. Jangan rusuh, karena memang itu akan menghambat kita ketika kita memiliki kendala suara kita lagi serak. Saya pun mengalami Kak kalau misalkan ngejob lagi rame nih, apalagi di bulan-bulan yang apa namanya pekerjaannya lumayan agak padat, itu sering terjadi dengan suara serak. Bahkan saya mengalami dulu ketika posisinya suara saya itu hilang sama sekali. Sehingga apa namanya saya mengambil keputusan ya udah daripada memaksakan lebih baik saya lempar ke teman yang lain atau misalkan kita kemampunya sampai mana nih kita ambil partner duet gitu ya jadi boleh kalau misalkan kita kondisinya kurang fit banget kita jangan memaksakan diri deh gitu ya Kang ya oke baik teman-teman semuanya kita akan membahas nih masalah mindset untuk meningkatkan rasa percaya diri karena memang permasalahan teman-teman kebanyakan untuk startnya supaya kita lebih berani lagi tampil di depan bagaimana nih oke ya nah syarat mengikuti webinar ini teman-teman saya memiliki resepnya ABC teman-teman ABC ini bukan produk ya bukan produk kecap bukan juga gedung yang lagi rame di Tasik sekarang ada gedung ABC ya Alphard
Oke ya. Ya, oke. ABC ini adalah satu antusias teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, saya harap selama 3 hari ini kita antusias. Kenapa? Karena kelas ini adalah kelas private ya, yang akan membahas tuntas segala permasalahan tentang public speaking. Jadi saya ingin 3 hari ini teman-teman nanti dapat hasil. Sehingga harus ada antusiasnya dari teman-teman semua supaya nanti pemaparan materi kita itu lebih dua arah. Kalau kekurangan dari apa namanya online itu kan kadang-kadang ya si pemateri berbicara terus-menerus, tetapi terkadang si pesertanya juga tidak fokus terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri gitu ya. Nah, kalau saya berharap di webinar kali ini karena memang targetan kita Apik Academy ini adalah untuk bisa melahirkan sosok-sosok pembicara hebat, seorang public speaker yang keren, maka kita harus interaksi antusiasnya bagus. Kemudian yang selanjutnya berpartisipasi teman-teman ya. Jadi harus ikut berpartisipasi, kemudian tidak usah kagok kalau misalkan mau berbicara, mau mengajukan pertanyaan, silahkan dengan seleluasanya, dengan sesantai-santainya, mangga kita maksimalkan. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang penting, boleh dicatat teman-teman. Walaupun ada rekaman, tapi ini akan berbeda teman-teman. Ketika memang kita fokus punya catatan tersendiri, kita akan lebih mudah. Nanti ini sebagai bahan untuk menghafal kita, walaupun nanti teman-teman dapat rekamannya juga ya, supaya nanti bisa dibaca-baca, bisa diulang-ulang, bisa dilihat, dan juga materinya bisa dilihat juga. Oke ya, berarti untuk resep yang pertama kita itu adalah ABC. A-nya adalah antusias, berpartisipasi, dan kalau misalkan perlu untuk dicatat, silahkan untuk dicatat. Teman-teman, boleh untuk mic-nya kita buka semuanya, di-on-kan kembali semuanya. Silakan Ya. semuanya boleh dibuka. Oke, sekarang tangannya boleh disimpan di dada teman-teman semua. Oke ya, sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, semuanya ikuti kata-kata saya. Assalamualaikum diriku. Assalamualaikum Assalamualaikum diriku. Terima kasih malam hari ini kita sudah bersemangat. Terima kasih malam Terima hari kasih ini atas kita malam sudah ini kita udah bersemangat. bersemangat. Hari ini aku berjanji Hari Hari ini ini aku aku berjanji berjanji akan bisa mengikuti webinar ini dengan ABC. akan bisa mengikuti mengikuti dengan webinar ABC. ini Webinar dengan ini ABC. dengan ABC. Antusiasnya maksimal, Antusiasnya Antusiasnya maksimal, maksimal. berpartisipasi, berpartisipasi, dan berpartisipasi, insya Allah akan selalu mencatat hal-hal yang penting. dan Insya dan insya Allah insya Allah Allah akan mencatat selalu hal yang hal mencatat yang hal penting. yang penting. Hai diriku, Hai 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 diriku, diriku, tetap semangat ya. tetap tetap semangat ya. semangat ya. Perjuangan kita akan selalu mendapat hasil yang maksimal. Perjuangan Perjuangan kita 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 akan mendapat mendapat hasil yang hasil yang maksimal. maksimal. Sekali lagi, sekali Sekali lagi. lagi, terima kasih ya diriku. Terima terima kasih kasih hadirin. ya Ya, diriku. Silakan boleh pejamkan matanya sambil diusap-usap dadanya sambil rasakan rasa syukur kita terhadap diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mindset. Modal yang perlu kita siapkan untuk merubah mindset kita. Kita punya resep dengan 3M, teman-teman. Ya, bukan menguras, apalagi ya. Kalau sekarang kan lagi viralnya, lagi rame tentang DBD, ya, 3M, ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, 3M di sini yang pertama adalah memahami, teman-teman. Jadi ketika kita ingin bisa merubah mindset kita menjadi lebih baik, kita harus bisa memahami mindset kita. Yang kedua, harus menemukan strateginya. Harus seperti apa ya strategi untuk bisa mengondisikan mindset kita menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mempraktikkan, teman-teman. 3M ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena 3M adalah faktor utama untuk merubah mindset kita menjadi lebih baik lagi.
Oke, tadi banyak yang mengatakan bahwa ketika di awal, ketika kita start untuk melakukan pembukaan, kita terkadang masih bingung. Terkadang kita tidak yakin, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Itu semua adalah dari pikiran yang kurang baik, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami mindset. Oke, kita bahas yang pertama, memahami mindset. Kita harus tahu dulu apa itu mindset. Khairun Nijam. Kang Khairun Nijam, Assalamualaikum. Adakah Kang Khairun Nijam? Oke ya. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu yang lain juga, ini yang baru masuk, keluar, kemungkinan sinyalnya kurang baik juga nih. Oke, untuk mindset adalah pengertiannya sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana seseorang melihat dunia dari dirinya sendiri. Ini menurut Very Well Mind. Jadi untuk mindset ini kita itu maksud dari mindset itu adalah bagaimana nih mengenal diri kita, ya, mengenal diri kita. Apakah kita ini adalah orang yang banyak kekurangan? Apakah diri kita itu adalah orang yang apa namanya yang sering melakukan kesalahan? Tetapi itu semua harus kita olah supaya si mindset ini bisa berbalik yang tadinya negatif bisa menjadi positif, teman-teman. Oke, selanjutnya ini menurut Carol Dweck ya, dalam sebagai profesional di bidang psikolog dari Stanford University, beliau mengatakan dalam bukunya adalah yaitu kesuksesan seseorang tidak hanya berpengaruh atau dipengaruhi oleh kemampuan dan bakat, melainkan juga pola pikir. Jadi ketika kita ingin bisa melakukan sesuatu, itu bukan hanya dari kemampuan atau apa namanya pengaruh dari kemampuan bakat kita, tetapi dari pola pikir kita nih, yang terkadang kita dari awal sudah ditutup atau diblok supaya kita takut untuk tampil di depan umum. Pernah mengalami itu, teman-teman? Pernah ya? Oke. Pernah. Jadi, kalau misalkan seperti itu, berarti kita harus ngerti dulu pikiran kita. Harus ngerti dulu diri kita. Siapa kita? Oke, siapa kita? Apakah kita mungkin bisa? Apakah kita mungkin bisa menjadi orang hebat? Dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, seseorang itu, manusia itu memiliki hal yang apa namanya hal yang disebut dengan mindset. Mindset itu ada fixed mindset, ada growth mindset. Oke, maksudnya apa sih Kang Asep? Teman-teman, untuk fixed mindset itu cenderung sulit untuk berkembang. Sebab mereka percaya bahwa kualitas diri seperti kecerdasan dan bakat adalah hal yang tidak bisa diubah. Jadi, kalau fixed mindset itu adalah biasanya tertanam dalam diri kita nih. Kita memiliki satu hal negatif dalam diri kita. Jadi, pikiran kita selalu dibayang-bayangi dengan ketidakberhasilan, kesulitan, kesusahan. Aku mah apa sih? Aku mah udah pasti mau bisa gitu. Karena memang aku banyak kekurangannya. Nah, itu disebutnya fixed mindset. Tapi si fixed mindset ini akan bisa berubah menjadi hal positif ketika kita merubahnya menjadi growth mindset. Oke, kalau growth mindset itu dia dapat meyakinkan dirinya untuk bekerja keras, memberikan pengalaman yang hebat supaya dia bisa berubah. Ya.
Dan itu semua bisa diatur atau bisa diasah, teman-teman. Jadi kalau fixed mindset itu terkadang tumbuh dalam diri kita, ya. Kalau growth mindset itu adalah perubahannya dari fixed mindset. Oke, biar lebih jelas lagi teman-teman, nih siapa yang memiliki rasa yang seperti ini? Terancam oleh kesuksesan orang lain. Kehilangan saat tugas menjadi sulit, cenderung menghindar terhadap tantangan, kemudian juga dia tidak menerima kritik saran dari orang lain. Kekeh pokoknya, Mas. Saya tetap berpegang teguh dengan apa yang saya tahu. Jadi kalau ada masukan dari orang lain, dia tidak mau, ya, tidak mau untuk diberikan masukan. Kemudian juga berkecil hati, ya, berkecil hati, mudah menyerah, itu adalah fixed mindset. Teman-teman pernah mengalami ini? Halo? Benar. Boleh dibuka? Wah, pernah. Pernah. Pernah? Kang Pernah. Mukmin pernah merasakan ini? Ya. Ada pernah. Pernah ya? Cenderung menghindari tantangan. Teh Ade Winda pernah mengalami ini? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Om Edi pernah mengalami mindset, fixed mindset. Ser- Sering, Pak. Sering. Kang Hoirun Nisa, Hoirun Nijam, Hoirun Nisa, Masya Allah, maaf. Hoirun Nijam, Pernah, Kak. pernah ya? Oke. Iya. Karena ini kodrat manusia, Kang. Dalam otaknya itu, dalam pikirannya itu, biasanya orang ini akan merasakan fixed mindset. Sama, saya juga ada untuk posisi fixed mindsetnya. Terkadang ngerasa bahwa, aduh, saya bisa nggak ya? Apakah saya mampu? Atau mungkin saya banyak kekurangannya dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal negatif itu sering terjadi dalam otak kita. Iya, Tapi betul. teman-teman, kita bisa merubahnya dengan grow mindset. Nah, kalau si grow mindset ini sudah tumbuh dalam pikiran kita akan mencari tantangan, mau berkembang di bawah tantangan, tekanan, lebih bisa termotivasi, percaya bahwa kerja keras kita itu penting karena bakat alami tidak cukup. Tidak membiarkan satu kesalahan, kemunduran menghentikan potensi mereka. Selalu berusaha belajar, percayalah bahwa kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Teman-teman, kalau selama ini fixed mindset teman-teman tetap dipertahankan, tidak mau membawakan ini nih, grow mindset, maka hati-hati teman-teman, kita akan ketinggalan. Ya, jadi saat ini mulailah kita rubah. Bagaimana cara untuk berubah bisa menjadikan growth mindset? Rubahlah perilaku kita, teman-teman. Oke? Dari aktivitas kita yang kemarin mager terus, pengennya nyantai terus, pengennya dapat enak terus, cobalah kita berusaha sedikit demi sedikit untuk melakukan perubahan. Contoh misalkan, kita yang tadinya jarang bangun pagi, biasakan kita bangun pagi. Ya, kita sering ketinggalan sholat subuh. Biasakan sebelum sholat subuh kita sudah terbangun, sudah mengambil air wudhu. Kalau masih susah kita tahajud, gak apa-apa. Kita sebelum sholat sambil 5 menit sebelum azan kita sudah persiapan. Atau minimal-minimalnya ketika azan kita sudah bangun, teman-teman. Oke, itu hal-hal kecil untuk melakukan perubahan supaya si grow mindset ini tumbuh untuk bisa menutupi si fixed mindset tadi. Jadi buat teman-teman semuanya, mulai hari ini, untuk 3 hari ke depan, teman-teman mulailah untuk melakukan hal-hal yang positif yang dapat merubah menjadi grow mindset. Jangan terlalu banyak, sedikit demi sedikit saja. Kenapa? Karena kalau kita misalkan cuma sebatas pengen kepake hari ini aja, kita habis-habisan merubah 100%, biasanya itu tidak akan konsisten.
Yang harus dilakukan teman-teman, sedikit demi sedikit lakukan hal tersebut selama 30 hari terus-menerus. Maka si grow mindset ini akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih takut, masih kurang percaya dengan diri kita sendiri, masih kurang yakin dengan diri kita sendiri, maka kita harus melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang dapat merubah diri kita itu akan menjadi lebih hebat lagi. Yang namanya public speaking itu adalah teori atau ilmu yang dapat kita latih. Oke, jadi public speaking itu tidak berasal dari bakat atau kemampuan atau bahkan keturunan. Tapi public speaking itu berawal dari latihan, terus-menerus. Kepercayaan diri itu bisa kita rubah dengan terus-menerus. Oke ya, makanya teman-teman, ini yang harus kita perhatikan supaya nanti permasalahan untuk mendapatkan growth mindset itu kita bisa menjalankannya dengan baik. Maka kita harus tahu hambatan ketika dapat atau ketika kita mengambil grow mindset itu apa saja sih. Yang tadi sudah melakukan hal-hal kecil, tapi terkadang permasalahan-permasalahan kecil pun akan timbul. Teman-teman, hambatan yang akan tumbuh dalam diri ketika kita akan merubah menjadi grow mindset, satu, insecure, terlalu insecure. Kemudian overthinking, ya, ngerasa bahwa aduh mual bisa, mual bisa, mual bisa, mual bisa. Itu semua adalah hal yang akan terjadi ketika teman-teman merubah dari fixed mindset menjadi grow mindset. Oke, takut salah, itu pun akan terjadi. Selalu membandingkan diri kita, itu pun pasti akan terjadi. Tapi semua hambatan ini teman-teman harus kita perhatikan dan kita sadari sehingga kalau kita sudah sadar kita akan bisa menyelesaikan masalahnya. Oke? Jadi si hambatan-hambatan ini tolong teman-teman semuanya nanti untuk bisa sadar. Oh, saya terlalu insecure nih. Oh, saya terlalu overthinking nih. Kayaknya kalau sudah seperti ini, saya harus segera berubah. Harus mulai membuka diri kita. Karena biasanya penyakit takut tidak berani percaya, tidak berani tampil di depan umum karena tidak percaya diri, itu gara-gara overthinking. Selalu berpikir, terlalu berlebihan, padahal apa yang kita pikirkan itu belum tentu akan terjadi. Apa yang akan kita pikirkan hal-hal negatif ya, bukan positifnya nih. Kita pikirkan hal-hal negatif yang terlalu berlebihan, belum tentu bisa terjadi ketika kita praktek untuk tampil di depan. Contoh misalkan, duh sok sieun, kata-kata saya itu tidak dimengerti orang lain. Belum tentu. Karena itu mah rasa ketakutan kita saja. Ya, teman-teman. Jadi diusahakan kita harus bisa merubah fix mindset kita menjadi apa namanya tadi? Grow. Grow mind. Grow mindset. Sudah mulai sadar teman-teman hari ini? Udah. Ada yang belum sadar? Oke. Sudah bisa on cam semuanya? Udah. Boleh on cam ya. Ayo kita on cam. Karena saya ingin semua yang hadir di sini, kita diskusi bersama, kita maju bersama, kita mengembangkan diri bersama, saling mengingatkan bersama. Saya pun sama teman-teman. Ketika saya mengingatkan ini pun adalah untuk mengingatkan diri saya pribadi. Oke? Jadi kalau untuk membahas mindset itu, saya harus merasakan dulu. Sehingga nanti akan tersampaikan kepada teman-teman semuanya. Begitupun teman-teman, ketika teman-teman nanti sudah merasakan kemudian bisa mengaplikasikannya kepada diri kita sendiri, maka insya Allah akan mendapatkan sebuah perubahan. Oke ya. Kemudian yang kedua itu M-nya, yaitu menemukan strateginya. Oke. Strategi merubah mindset itu seperti apa? Yang tadinya fix menjadi
Grow ya. Nah, strateginya itu adalah bersyukur. Setiap hari kita syukuri nikmat yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat orang tua masih ada, nikmat keluarga masih lengkap, nikmat suami hadir, nikmat istri hadir, anak-anak sudah sehat, hadir semuanya. Itu harus disyukuri setiap hari. Ya, lakukan terus-menerus. Afirmasi positif, visualisasi, berpikir positif, selalu tersenyum. Nah, ini pun akan menjadi perubahan dalam diri kita. Akui kesalahan kita. Ini nih yang akan sedikit merasa sulit. Kita jarang untuk bisa mengakui kesalahan kita. Pengennya kita sempurna. Ngerasa bahwa aku mah nggak salah. Kamu yang salah. Padahal orang yang bisa menerima kesalahan dirinya sendiri adalah orang yang akan cepat mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Teman-teman, saya pengen nanya nih. Kalau kita melakukan kesalahan, terus kita meminta maaf kepada orang yang disakiti oleh kita, hati kita kira-kira bakalan masih terganggu, cemas, khawatir, atau lebih mudah, lebih ngemplong, lebih lega, dan lain sebagainya. Dinda, kira-kira kalau kita mendapatkan atau punya kesalahan, kita minta maaf kepada orang yang tersakiti oleh kita, rasanya gimana? Tenang. Lebih tenang ya. Kang Mukmin, Janten plong Kang komitos belum aya ya? iya mah. Beda ya. Rasanya itu, auranya itu pasti berbeda. Om Edi, gimana nih? Oh, Sama Pak, tenang, tenang long. ya. Siap. Teh Ade, bagaimana Teh? Kalau misalnya saya mah suka emang tenang awalnya teh, tapi suka agak canggung gitu. Oke, karena takut, takut jadi apa namanya? Dia itu lebih tidak suka Iya, lagi ke kita gitu ya. Karena takutnya kita sudah emang mengakui punya kesalahan. agak gak kayak kemarin kayak gitu kan. Kalau misalnya teh dari sebelumnya mah emang baik-baik aja, tapi ketika saya teh punya salah ke dia, pasti kan dia teh punya perasaan yang lebih gitu, kayak emang agak ilfil lah atau kayak gimana kayak gitu. Oke, baik. Kalau Kang Hoirun Nizam, Ya mungkin itu ya gimana Kang? emang benar yang tadi dikatakan Legenda itu memang benar karena Mm-mm. kalau ya nggak apa-apa lah orang lain mau Oke Kang, kayaknya sinyalnya kurang bagus nih Kang. iya Oh gitu ya. Oke, siap, gak apa-apa ya. Hampir rata-rata semuanya pasti mengalami rasa tenang. Walaupun ada ketakutan ketika kita apa namanya mengakui kesalahan kita takut untuk tidak dihargai lagi, kita takut untuk dijauhi, kita takut untuk tidak disayang lagi. Teman-teman, ketika meminta maaf dengan hati nurani, dengan keikhlasan yang luar biasa, Allah tidak akan pernah menutup matanya. Oke? Siapa sih yang bisa membulak-balikan hati manusia? Hanya Allah. Semuanya muslim di sini ya. Kalau ada yang tidak muslim, hanya Tuhan, teman-teman. Jadi Allah itu adalah apa namanya? Segala sesuatu itu bisa terselesaikan. Yang paling penting adalah keikhlasan kita menerima kesalahan kita, mengakui kesalahan kita. Ya ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman harus bisa menerima masukan dari orang lain. Hadapi tantangannya, tentukan tujuan, fokus untuk bisa meraih kesuksesan. Latihan mendengarkan. Ini yang agak sedikit sulit nih teman-teman.
Apalagi kalau misalkan kita ngerasa bahwa, aduh saya mah sudah profesional, saya mah udah senior, ngapain saya harus dengerin junior? Ngapain saya harus bisa apa namanya mengikuti arahan dari junior? Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini akan cepat untuk menghilangnya. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi yang tadinya fix mindset menjadi grow mindset dengan cara ya ini, bersyukur, afirmasi diri positif, visualisasi, kemudian akui kesalahan, tentukan tujuan dan lain sebagainya. Oke, karena saya yakin teman-teman semuanya kalau sudah melakukan hal ini, insya Allah kita akan bisa merubah diri kita itu akan menjadi lebih baik lagi. Public speaking, belajar public speaking itu mudah teman-teman. Yang sulit itu adalah apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Itu susah. Bener gak, Kang Mukmin? Ketika kita lagi nge-MC nih, kita menyampaikan untuk rasa hormat dari seorang istri terhadap suami, dari seorang suami terhadap istri, harus saling mencintai. Tapi diri orang sorangan, apa majikan orang, kurangnya maka itu tidak akan tersampaikan. Betul gak? Jadi, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan hati nurani kita, baru kita akan sampai. Jadi, pelajar public speaking mah gampang, teman-teman. Yang susah itu adalah memainkan perasaan hati nurani, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan perilaku kita. Kenapa tadi ada ketakutan, ada keraguan ketika kita berbicara di awal? Karena kita takut. Takut tidak sesuai dengan perilaku yang kita lakukan, tapi kita mengajak kepada orang lain untuk hal-hal yang lebih baik. Tapi diri orang sebenarnya mah masih kene jauh. Nah, eta anu hese. Sehingga si fixed mindset ini terus bertahan, teman-teman. Karena diri orang masuk jujur, bener tuh. Lamun orang ngabohong, diri orang pasti gelisah. Tapi lamun orang ayeuna, kalau kita misalkan berbicaranya jujur, sesuai dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan, kita akan lebih mudah, akan lebih jelas, akan lebih tenang. Jadi buat teman-teman semuanya, selama perjalanan 3 hari ini untuk bisa menyelesaikan menjadi seorang public speaker yang hebat, rubah dulu mindsetnya. Sebelum nanti teman-teman akan bisa memasuki atau mendapatkan ilmu tentang public speaking. Kalau otaknya kita itu masih tetap berada di fixed mindset, sehebat apapun trainer, sehebat apapun pembicara, sehebat apapun dokter tentang public speaker, tidak akan pernah bisa menyelesaikan penyakit yang Anda rasakan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, malam hari ini kenapa saya membahas tentang mindset? Karena ini langkah awal. Kalau kita belum siap dengan perubahan diri kita menjadi si grow mindset tadi ya, maka apapun materi yang saya akan sampaikan besok nih, saya yakin semuanya akan nol. Pasti setelah selesai pemaparan materi, setelah selesai tentang pembahasan ini, tentang apa namanya Zoom ini, webinar ini, saya yakin semuanya selesai sudah semua. Paling cuma dapat rekamannya saja. Jadi mulai hari ini, mulai malam hari ini, kita harus bisa merubah mindset kita. Siap teman-teman merubah mindset? Siap, Pas. Oke. Kalau siap Siap. teman-teman, jadi hari ini, malam hari ini, saya nanti akan memberikan tugas. Tugas ini wajib hukumnya dikerjakan. Tidak ada alasan apapun, Kang Asep saya sibuk, Kang. Kang Asep saya banyak pekerjaan.
Kang Asep saya banyak kegiatan. Kang Asep saya tidak bisa, saya tidak ada kesempatan waktu. Kalau gitu, berarti nggak usah ikut juga. Nggak usah ikut webinar. Oke. Kenapa saya sedikit tegas di sini? Karena saya ingin punya target teman-teman semuanya itu mampu berbicara di depan umum dengan rasa percaya diri yang tinggi. Karena berbicara itu teman-teman, kita akan bisa tersampaikan, memberikan pemahaman kepada orang lain ketika apa yang kita bicarakan, kita lakukan dalam pribadi kita sehari-hari, dan kita rasakan dalam setiap saat, kemudian kita kuasai ilmu tentang apa yang kita bicarakan itu. Jadi buat teman-teman, besok ketika sudah jadi public speaker, sudah jadi trainer, persiapkan. Saya pun sama. Ketika saya akan mengadakan webinar ini, dari beberapa bulan sebelumnya saya sudah mempersiapkan materi, sudah mengonsep materinya, dimatangkan kembali. Bahkan tadi pun saya tetap untuk bisa mematangkan kembali ini materi seperti apa. Tadi pagi pun saya masih tetap diskusi. Oh, ini gimana nih? Ini harus seperti apa dan lain sebagainya. Karena target kita adalah untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Oke, ya. Teman-teman, M ketiga adalah praktek. Teman-teman bisa download ini ya. s.id/mindset roadmap 2025. Coba bawa handphonenya nggak? Ada handphonenya atau handphonenya sama nih? Dipakai juga, Kang. Oh, dipakai juga ya. Berarti nanti boleh Cuma dibuka nanti. Nanti ada tugas di sana. Teman-teman download, kemudian ikuti instruksinya. Oke, ikuti instruksinya. Kalau suruh mencatat, suruh menulis, tulis. Kalau suruh membaca, baca. Kalau suruh tampil, tampil. Oke, walaupun hanya Allah dan teman-teman yang tahu apakah melakukan dan tidak melakukan, kita akan ketahuan nanti ketika di penghujung acara. Apakah memang dilakukan atau tidak? Kenapa? Karena kalau kita melakukannya, pasti akan ada perubahan dalam diri kita. Karena ini obat, teman-teman. Kan Abi kan setiap mantau setiap saat ya. Saya pun tidak bisa memantau setiap hari, setiap detik, apakah dilakukan atau tidak. Karena dokter pun sama. Ibu, ini nanti diminum ya setengah jam sebelum makan. Tapi ayah oge, hoream sebelum makan mah udah lapar dan lain sebagainya yang sesudah makan yang hungkul. Kita nggak tahu. Duh, gimana sih dokter ini kok masih sakit perutnya? Padahal obatnya nggak diminum. Gitu ya. Nah, saya pun akan memberikan obat buat teman-teman semuanya. Yuk kita selesaikan penyakit kita semua yang tadi masih takut ketika pembukaan di awal dan lain sebagainya. Bismillah. Mulai hari ini ketika kita mau tampil ke depan umum, opening, kita sudah siap 100%. Karena teman-teman harus ketahui, orang itu akan fokus di pembukaan dan fokus di penutup. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, maksimalkan di sana, oke? Maksimalkan di sana, tugas yang dikerjakan, karena ini akan berpengaruh terhadap teman-teman. Paham ya? Ya, Sudah membuka dirinya, mindsetnya sudah dibuka, coba tangannya simpan lagi di dadanya. Semuanya boleh Ya. boleh dibuka lagi, jangan di mute, dibuka lagi mic-nya, on mic. Oke, ikuti kata-kata saya. Assalamualaikum diriku. Assalamualaikum diriku. Terima kasih. Terima Terima kasih. Hari ini saya sudah bisa mengikuti hari ini Hari ini bisa saya mengikuti bisa mengikuti pemaparan materi tentang mindset. pemaparan materi materi tentang mindset. Hai diriku, Hai diriku, Hai diriku. ternyata fix mindset itu bisa dirubah loh. ternyata Ternyata fixed mindset Dirubah. itu bisa dirubah loh. Kita bareng-bareng untuk merubahnya.
Yuk kita bareng-bareng Kita Kita bareng-bareng bareng-bareng untuk perubahannya. merubahnya. untuk selalu menjadi orang yang bersyukur, Untuk untuk selalu 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 menjadi Orang orang yang yang bersyukur, bersyukur, berpikir positif, berpikir berpikir positif positif, positif, dan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. dan selalu dan dan selalu bertanggung jawab bertanggung bertanggung jawab jawab terhadap 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 apa apa yang kita yang kita lakukan. lakukan. Boleh sambil dipejamkan matanya. Hai diriku hai diriku Hai diriku yang baik hati, yang baik yang hati, baik hati, yang selalu berada di sampingku. yang yang selalu 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 berada di berada di sampingku. sampingku. Terima kasih. terima Terima kasih. Terima kasih. kasih. Engkau selalu menjadi pendampingku. Engkau selalu Engkau menjadi telah menjadi pendamping. pendampingku. Semoga 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 kehidupan kita kehidupan kehidupan akan kita selalu bermanfaat untuk orang banyak. akan selalu akan selalu bermanfaat selalu untuk bermanfaat orang bermanfaat banyak. untuk orang banyak. Saya yakin Saya yakin saya akan menjadi orang yang lebih berani lagi. saya saya akan akan menjadi orang yang lebih berani lagi. Akan bisa menghilangkan rasa takut. Akan menghilangkan rasa menghilangkan rasa takut. takut, Akan bisa menghilangkan rasa minder. akan Akan bisa menghilangkan rasa menghilangkan minder. rasa minder, Karena aku dan kamu selalu ada menjadi orang yang hebat. karena Karena aku aku dan dan kamu selalu ada kamu menjadi akan orang selalu yang menjadi hebat. orang yang hebat. Bareng-bareng sambil diusap-usap dadanya, ucapkan terima kasih ya diriku. Terima kasih ya diriku. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Aku bangga padamu. Oke, siap ya. Kenapa selalu saya mengajak untuk bisa mensyukuri diri kita sendiri. Teman-teman, sebelum kita hargai orang lain, apabila kita tidak menghargai diri sendiri, saya yakin tidak akan pernah ada yang menghargai kita. Jadi, jangan pernah menyalahkan diri kita yang banyak kekurangan dan lain sebagainya, itu harus kita rubah menjadi kelebihan-kelebihan kita. Oke? Kasihan nih diri kita nih yang sudah berusaha bekerja keras untuk bisa memberikan sebuah sebuah kesuksesan, tetapi diri kitanya kurang sorangan anu blok diri, ngerasa bahwa orang mah teu bisa nanaon, orang mah teu mampu, orang mah moal bisa, tak eta ya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, mulai saat ini yuk kita rubah diri kita menjadi orang hebat. Oke? Baik, sebelum nanti kita akan berada di penghujung acara karena sudah jam 9 malam, nanti kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita ada sesi tanya jawab dulu. Mangga, silahkan kita sharing-sharing, kita diskusi bersama. Kalaupun mau ditambah sedikit waktunya nggak apa-apa lah, santai ya. Karena kita tadi pun agak sedikit telat, ada beberapa yang belum masuk sehingga saya harus menunggu maksimal dulu karena kita hari ini adalah untuk membuka mindsetnya dulu. Kalau sudah terbuka mindsetnya, insya Allah untuk ilmu public speaking akan lebih mudah diberikannya. Silakan Kang Andri untuk dipandu. Baik, terima kasih Kang Asep untuk materi yang sangat luar biasa. Yuk kita diskusi terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, atau mungkin pengalamannya apa yang kemarin-kemarin udah terjadi dan mau didiskusikan bareng-bareng boleh ya. Boleh minta materi yang sudah disampaikan sinyalnya. Boleh nanti ada rekamannya ya. Nanti ada rekaman dan ada bonus-bonus lainnya bisa langsung di-download. Nanti dikirim linknya ke via Japri ke masing-masing. Gitu. Boleh ya teman-teman, silahkan kalau ada yang mau disaringkan atau ditanyakan. Silakan teman-teman, kita diskusi aja hari ini. Mangga Kang Kang Asep, atau siapa? Oh, Om Edi, Om Edi. eh bade naroskeun iya, Ya. pam kalau seumpamanya kita kan ngobrol-ngobrol sama teman bisnis atau lawan bicara kita suka kehabisan apa ya, kehabisan ide, kehabisan materi, kehabisan kata-kata. Nah,
untuk mengatasi itu gimana caranya? Mungkin bisa bantu. Ya, ada lagi? Kita tampung dulu. Siap, izin Saya, Kang. Pak. Oke, kamu Min dulu, mangga. Siap, izin. Terima kasih banyak Kang Asep untuk materinya. Benar-benar membuka kita untuk selalu bersyukur salah satunya. Cuman Kang, kan saya sendiri ada rekanan kerja mungkinnya di satu tempat kerja saya yang dimana mungkin secara umur dia lebih senior. Jadi kadang-kadang kita suka takut berpendapat, mindset kita, pikiran kita ada, tapi kadang-kadang takut jadi nggak beretika gitu kan. Gimana sih biar kita tetap membuka pikiran meskipun itu dengan senior-senior kita misalkan kayak gitu. Terima kasih. Siap. Satu lagi, Saya. Teh Indah ya. Itu siapa? Ya, Oke, Teh Indah. ini Pak, pertanyaannya, pengalamannya yang paling berkesannya apa gitu, yang pernah Bapak alami, terus bagaimana pengalaman tersebut bisa membentuk eh, Bapak sampai Sekarang. sampai jadi sekarang, gimana? Oke, betul. Jadi pengalaman saya ya. Ya, Ya, oke, kita tiga dulu ya. Nanti kalau ada waktu lagi, kita diskusikan bersama. Baik, saya akan membahas ini pertanyaan dari Om Edi dulu. Bagaimana sih Kang Asep kalau misalkan kehabisan kata-kata untuk teman-teman bisnis diskusi bersama? Saya bingung nih, kira-kira mau ngapain lagi, gitu ya? Apa yang harus kita bahas lagi? Nah, jadi Om Edi, ini pertanyaan hebat nih. Dan rata-rata kita pun sama, ketika memang tidak satu frekuensi, biasanya kita akan kehabisan kata-kata Om. Jadi, kalau misalkan Om Edi nanti akan bertemu dengan seseorang yang akan kehabisan kata-kata itu biasanya orang yang baru bertemu dengan orang yang baru. Kalau orang yang lama mah biasanya sok terus-menerus. Saya pengen nanya dulu nih, Om Edi, ini kehabisan kata-katanya sama orang lama atau sama orang baru nih? Baru dikenal, kemudian pengen diskusi masalah bisnis dan lain sebagainya, sudah hilang nih kata-katanya, atau gimana? Kadang-kadang sih eh, orang yang baru, cuman eh, kadang juga eh, orang yang lama juga sih Kang. Tapi nggak terlalu sering sih kalau orang lama mah. Oke, kalau orang yang lama, pasti Om Edi akan banyak banyak tema yang lain. Jadi tidak usah membahas tentang tema bisnis tersebut kan, ya. Nah, jadi untuk masukan dari saya, kalau ketemu dengan orang yang baru, Om, kita harus tahu dulu nih sama siapa kita ketemu. Contoh, Kang Andri kemarin ketemu sama pimpinan pondok pesantren. Nah, yang harus dibahas sama Kang Andri, padahal itu pembahasannya tentang bisnis ya, tentang bisnis yang harus dikerjasamakan. Tapi Kang Andri pun harus minimal tahu pondok pesantren itu apa sih? Sehingga nanti ketika sudah selesai tema bisnis tersebut, minimal nanti ada bridging, ada kata sambung yang untuk mengingat-ingat kira-kira harus ngomong apa lagi nih. Jadi harus tahu dulu orangnya siapa, supaya nanti kita akan membahasnya itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan nih Om, kalau misalkan ternyata sudah kehabisan kata-kata banget ya, sudah kehabisan kata-kata banget, Om Edi bisa menyelesaikannya dengan cara kita misalkan nih waktunya itu mungkin sudah berapa menit lagi lah untuk sholat dan lain sebagainya, kita persiapkan dulu untuk sholat misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan saran saya lebih baik Om Edi ini tahu dulu karakter orang tersebut. Sukanya apa, kemudian hobinya apa. Jadi kita bukan hanya membahas masalah bisnis, Om. Tapi kita pun membahas tentang hobi mereka. Contoh, kita mau membahas bisnis bisnis kuliner nih.
Nggak usah fokus bacaan atau diskusinya masalah bisnis kuliner aja. Tapi kita sekali-kali ngobrolin nih tentang timnas. Kalau dia sukanya bola. Jadi kita harus pelajari orang tersebut dulu, Om, sebelum kita nanti berdiskusi tentang dunia bisnis. Nah, tapi kalau misalkan Om Edi tuh apal orang ini itu hobinya apa, sukanya apa, karakternya seperti apa gitu ya. Nah, lebih baik ya kita pun pertemuannya nggak usah terlalu lama banget. Kalau kalau memang dilihat kita belum mengenal terlalu banyak tentang beliau. Minimal kita tahu dulu progres bisnisnya seperti apa. Kemudian nanti targetan penghasilannya seperti apa. Sudah intinya selesai, ya sudah kita tutupi. Terima kasih Pak, Bu. Hari ini kita diskusi sampai sini dulu. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajari terlebih dahulu dan kita bersama-sama untuk nanti saya lihat, pelajari, kemudian kalau misalkan ada hal yang harus dievaluasi, kita evaluasi kembali. Mungkin mudah-mudahan nanti bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Jadi di statement closing, oke, kalau memang sudah mentok Om Edi belum kenal sama sekali orang tersebut. Tapi kalau sudah kebayang, oh ternyata si Akang ini itu hobinya ini loh, karakternya ini loh. Kang Andi aja kemarin mau ketemu sama pondok pesantren, dia lihat dulu. Oh, pondok pesantren mana nih? Oh, berarti harus ngebahasnya tentang pesantren. Walaupun memang di sana ada beberapa pembicaraan tentang dunia bisnis, tapi kebanyakannya mah kita membahas tentang ya pesantren, tentang akhlak anak-anak zaman sekarang, pergaulan zaman sekarang, sehingga pembahasannya akan terus manjang. Gitu ya Om. Jadi resepnya adalah kenali orang tersebut dulu. Sudah kenal dengan orang tersebut, maka kita banyaklah berbicara tentang hobi orang tersebut supaya nanti ketika kita ketika kita berdiskusi kita tidak kehabisan kata-kata. Jadi kalau misalkan yang intinya tentang bisnis, mungkin ada beberapa spare waktu untuk fokus ke bisnis tersebut. Tapi kalau misalkan apa yang waktu yang lainnya itu dimaksimalkan untuk kita lebih pendekatan lagi kepada beliau. Mungkin itu Om Edi masih kurang jelas atau sudah mengerti Om? Jelas-jelas, Kang. Aman ya? Jadi Makasih. Om Edi harus Aman-aman. kenali dulu orang tersebutnya. Oke. Berarti harus juga bisa membaca karakter juga ya. Betul, harus bisa Kang. membaca karakter. Karena kalau kita di dunia bisnis, saya pun saya pun kalau misalkan memang ada beberapa orang yang susah dibaca karakternya, Kang. Om, kalau misalkan susah banget dibaca karakternya, ini bingung, dipuji dia kadang-kadang suka marah, nggak dipuji kadang-kadang pokoknya bingung ya orangnya gitu ya. Makanya to the point aja. Jadi yang dibutuhkannya apa gitu. Karena tidak semua orang yang kita temui itu akan klop 100% kan. Pasti ada orang-orang yang mungkin harus dengan treatment yang lebih panjang lagi, agak sedikit alot gitu. Gitu ya Om ya. Jadi harus dikenali dulu ya. Siap. Hatur nuhun, Kang. Sami, oke, baik. Yang selanjutnya ke Kang Mukmin. Kang Mukmin, Kang Asep gimana sih caranya supaya kita ketika berbicara dengan senior itu tidak menyakiti atau tidak merasa tersinggung si senior itu, tidak merasa digurui oleh kita. Gitu ya Kang ya. Nah, hal yang pertama yang harus Akang lakukan adalah bukan merasakan, sadar diri lah. Sadar diri bahwa oh saya itu adalah juniornya beliau. Dua, Akang harus memposisikan bahwa kita berbicara itu bukan untuk menggurui. Oke, Kang Asep emang bisa? Bisa Kang. Kenapa? Karena kalau kita berbicara ngerasa dengan ego kita, itu akan sampai Kang. Kalau kita berbicaranya dengan kesombongan kita, pasti akan sampai kepada audiens atau kepada teman berbicaranya kita itu adalah
rasa kesombongan kita. Jadi kalau kita berbicara itu kudu rasa rumasa cek bahasa Sunda muridnya. Rasa rumasa diri urang teh anu loba kakurangan muridnya. Nu loba kakurangan tapi dina sagala kakurangan ieu akan tersempurnakan ketika kita berbicara dengan orang yang lawan bicara kita. Jadi targetnya bukan untuk menggurui, tapi targetnya untuk berdiskusi. Bagaimana cara awal untuk bisa memperlihatkan bahwa kita itu tidak menggurui? Oke, bahasanya mungkin Teteh, AA, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbicara. Izin untuk hari ini saya akan bersama-sama menyampaikan pendapat untuk berdiskusi bersama. Pasti bilih aya kakirangan sanes kanten, mangga panginten ke orang didiskusikan sasarangan. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Jadi untuk masalah event ini, ketika memang kita melakukan bla 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 bla, Abdi yakin, saya yakin Teteh dan AA itu adalah yang sudah banyak pengalamannya. Jadi hari ini kita diskusi bersama dalam artian untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna lagi. Jadi satu, kita untuk bisa memberikan penghargaan kepada beliau. Kemarin dah ketika saya mengisi materi di acara yang Sunda itu ya Kang ya, ada yang namanya 3D. Kita harus bisa menerapkan itu, dihargai, dianggap penting, dan dipuji untuk orang tersebut. Oke, jadi saya yakin kalau sudah memposisikannya bukan untuk menggurui, saya yakin akan diterimanya dengan kebahagiaan. Diterimanya dengan rasa penuh gembira. Jadi kalaupun Akang mau mengeluarkan pendapat, sampaikan saja pendapat tersebut. Kenapa? Karena pendapat kita itu kalau memang memungkinkan untuk bisa menyempurnakan acara tersebut, kegiatan tersebut, apa salahnya kita sampaikan? Itu mah mau diterima atau tidak diterima tidak jadi masalah. Ketika tidak diterima dan banyak orang yang tidak menerima pendapat kita, kita harus lapang diri bahwa oh berarti ini belum tepat nih untuk di acara ini. Gitu ya Kang ya. Jadi jangan rasa rumasa jadi orang pang benerna, rasa rumasa jadi orang pang sampurnana, kudu rasa rumasa jadi orang teh loba kekurangan dan kekurangan kita itu akan disempurnakan dengan berdiskusi bersama dengan para senior. Gitu ya Kang ya. Sip. Aman Siap, Kang atur Min? nuhun. Aman, Kang Asep, atur Sip. nuhun. Sami-sami. Ya mudah-mudahan manfaat. Terakhir ada Teh Dinda ya tadi ya. Teh Dinda, Kang Asep, pengalaman apa sih Kang Asep yang sampai ini terniang-niang sampai dengan Kang Asep bisa seperti sekarang menjadi pembicara, menjadi MC dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Teh Dinda ya. Iya. Oke. Jadi Teh Dinda dan teman-teman yang lainnya, pengalaman saya itu berawal berasal dari anak yang penakut teh. Kenapa hari ini saya selalu semangat untuk memberikan sharing pengalaman tentang dunia public speaking? Karena saya berawal dari anak yang tidak berani tampil di depan umum. Saya selalu menceritakan hal ini dalam setiap pemaparan materi saya. Kenapa? Karena akan mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat orang lain. Bukan saya merasa bangga dengan diri saya sekarang, ngerasa sombong, ngerasa bahwa oh saya sudah sempurna, tidak. Tapi saya ingin memberikan apa namanya pengalaman ini supaya kita sadar bahwa yang namanya public speaking itu bukan dari bakat atau keturunan, tetapi benar-benar dari latihan. Saya penakut, saya tidak berani tampil di depan, dan semuanya itu berpuluh-puluh tahun saya rasakan. Oke, jadi bukan setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun saya rasakan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya berasal dari anak broken home, teman-teman. Anak yang korban perceraian antara ibu dan ayah. Jadi saya memiliki rasa takut yang luar biasa karena saya dilihatkan, diberikan
pemandangan setiap hari itu ketika pertengkaran antara ibu dan ayah. Sampai dengan adu fisik dan lain sebagainya, itu saya pernah merasakan itu. Sehingga saya merasa jadi orang yang memiliki rasa trauma, memiliki rasa takut. Tapi ternyata semua itu bisa terobati oleh diri kita sendiri. Dan saya membuktikan hari ini bahwa rasa takut itu, rasa trauma itu akan terselesaikan ketika si fixed mindset ini kita rubah menjadi growth mindset. Ya, ketika si fixed mindset ini saya tidak bisa, saya takut, saya tidak mampu dan sebagainya, rubah menjadi saya bisa, saya mampu, saya pasti akan jadi orang hebat, saya yakin pasti akan bisa memberikan satu kemanfaatan untuk orang banyak. Dan hari ini saya mulai terjun di tahun 2015, teman-teman. Tahun 2015 saya menemukan tentang ilmu public speaking, ilmu komunikasi. Kemudian saya berlatih, saya mencoba untuk bisa menerapkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan ternyata Allah mentakdirkan di tahun 2017 saya menjadi seorang pembicara. Jadi itulah hal yang berkesan buat diri saya ketika kita mau merubahnya. Di tahun 2015 saya rubah diri saya menjadi seseorang yang lebih berani lagi, seseorang yang ingin bisa berubah menjadi mampu berbicara di depan umum, akhirnya bisa. Kalau dulu takut teman-teman ketika kita diperlihatkan dari berpuluh-puluh orang yang ada di depan kita ngerasa takut. Tapi setelah saya rubah, saya latih diri saya, kemudian saya memahami teorinya. Oh, harus seperti apa nih suara yang baik? Harus seperti apa nih penampilan yang hebat ketika kita berbicara? Harus seperti apa nih kata-kata yang harus bisa memberikan inspirasi kepada orang lain? Saya baca, saya dengarkan, saya praktekkan, dan akhirnya hari ini saya menjadi seorang pembicara, saya menjadi seorang MC, dan itu pun menjadi profesi saya setiap hari untuk bisa menghidupi keluarga saya. Jadi itu mungkin Teh Dinda untuk pengalaman diri saya. Saya itu dari orang yang takut, tidak berani berbicara, tapi sekarang saya ingin menyebarkan ilmu itu bahwa berbicara itu bisa dilatih. Berbicara yang baik itu bisa kita olah, bisa kita latih. Yang paling penting ada kemauan dan keinginan yang kuat. Itu Teh Dinda. Iya, terima kasih. Sama-sama. Informasinya sangat berkesan banget. Sama-sama. Jadi Teh Dinda mulai sekarang nggak usah takut lagi. Kalau ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, langsung ambil. Oke? Karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali, teman-teman. Ya. Kalau Teh Dinda sendiri bagaimana nih? Apakah masih takut untuk tampil di depan umum atau sudah berani, Teh? Sudah berani itu juga pas pertama ada kesempatan untuk bertanya ke depan, saya langsung ke depan gitu. Tapi Oke. masih ada takutnya. Oke. Mulai sekarang jangan merasa takut, berani. Tekniknya nanti besok saya berikan. Bagaimana cara bersuara yang baik, bagaimana cara penampilan yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik. Oke? Jadi nanti teman-teman bisa menghindarkan verbal graffiti. Ada yang punya masalah kayak gitu? Ada apa? Ada. Oke. Jadi masalah itu bisa terselesaikan. Coba deh, siapa yang tadi menghitung verbal graffiti saya dari awal sampai sekarang? Ada nggak? Ada yang menghitung atau nggak ada? Kang Tidak, Mumin? tidak ada bahkan. Oke, Kang Mumin saya itu dulunya adalah MC Alhamdulillah. Karena saya selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bakat kunaon, bakat kuliah, ngomong naon deui gitu kan. Karena verbal graffiti itu muncul ketika kita terlalu berpikirnya panjang. Padahal ada tekniknya. Kita harus bisa menyelesaikan. Nah, barusan juga kita harus bisa menyelesaikan. Itu teknik, salah satu teknik supaya tidak keluar verbal graffiti. Jadi jangan sampai kita harus bisa nanti capek. Oke? Sip, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup?
Kang Andri? Kita sekarang udah ada di jam 21.18 nih. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lain atau kita akhiri untuk webinar hari pertama ini, kita lanjutkan lagi besok. Dan sekedar mengingatkan untuk tugasnya itu di-download. Kalau ada kesulitan nanti boleh japri ke admin ya, nanti dibantu sama admin untuk apa tugas-tugasnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau kita akhiri saja? Kalau diakhiri nanti Kang Asep langsung ke closing statement aja. Sudah? Sudah. Udah paham toh. Waduh. Oke, kayaknya Aman sudah Kang mulai untuk ngantuk pembuka. sudah, gitu ya. Walaupun mah tinggal penasaran besok mau ngapain. Oke, besok mau ngapain? Besok kita ngeliwat ya kan mungkin. Oke, Ya, besok ada pemaparan materi. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang teknik-tekniknya, bagaimana bisa memberikan suara yang bagus, penampilan yang bagus, dan lain sebagainya. Mungkin ke arah teknik kalau besok ya. Baik, kalau misalkan sudah, teman-teman, menurut David Story, percayalah jika kamu telah melakukan hal kecil dengan baik, maka kamu dapat melakukan hal yang lebih besar. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita melakukan hal-hal yang kecil, contohnya misalkan bangun pagi, merubah diri yang tadinya tidak bangun sebelum subuh, sekarang bisa bangun sebelum subuh. Hal-hal tersebut kalau kita lakukan terus-menerus setiap hari, dari mulai hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, insya Allah kita akan menjadi kebiasaan. Dan hal-hal tersebut akan menjadi lebih besar lagi ketika memang kita konsisten. Dan public speaking juga sama. Kalau mau kita menjadi seorang public speaker yang hebat, latihan terus-menerus, jangan bosan, jangan takut untuk tampil di depan umum. Walaupun sekali nervous, dua kali masih ada nervous, tiga kali masih ada nervous, terus lakukan. Karena nervous itu akan terkendalikan dengan sendirinya ketika kita sudah terbiasa. Public speaking itu akan lebih mudah ketika kita membiasakan diri kita, dan public speaking itu akan lebih sulit ketika kita tidak pernah membiasakan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita bersama-sama niatkan dalam hati kita yang paling dalam dengan keikhlasan, pasrah kepada Allah, jadilah seorang manusia yang mampu memiliki kemampuan public speaker hebat, karena saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dapat memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, sehingga jangan disia-siakan pengalaman teman-teman semuanya, kesempatan teman-teman semuanya. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kita ketemu lagi besok malam. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah selalu, dan dapat kebahagiaan selama berhari-hari dari mulai hari ini sampai dengan 3 hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur nuhun Kang Asep. Sami-sami Kang Mumin. Nuhun sadayana. Silakan kembali ke Kang Andri. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup untuk pertemuan malam hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan karena besok sebelum materi dimulai, kita akan diskusi terlebih dahulu mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya di malam hari ini. Sampai jumpa di Oh iya, belum foto ya, lupa ya. Kita foto bersama dulu, teman-teman. Boleh on cam terlebih dahulu. Kita foto sebentar. Maaf, Oke. ya. Adeo, Gelis, Adeo. Siap. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Adeo, na Gelis, Jempolnya, halo. jempolnya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya di malam hari ini. Sampai jumpa di besok hari. Ya, untuk linknya nanti akan dikirimkan kayak tadi mungkin 1 jam sebelum acara. Terima kasih untuk malam hari ini. Eh, Sehat selalu untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.